Halo everyone, kembali lagi dengan saya yaitu Bu Hersianturi. Sekarang kita akan membahas soal-soal program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, soal ini saya ambil dari guru belajar dan berbagi. Nah, soal kali ini kita akan bahas dari pembelajaran 1 English for Public Information. Ingat ya, bentuk soal dan pembahasannya. Baik, soalnya yaitu we will find kind of instruction in the following phrases except kecuali kita fokus dengan soalnya instruction. Jadi kecualinya adalah at the elevator. Kalau dia at the park, kita lihat juga ada instruction, in the office juga, at school, along the street. Jadi jawaban yang paling tepat adalah at the elevator. Baik, kita perhatikan soal berikutnya. If you see that notice in the glass door, so it means. Nah, ini adalah it the glass door. Ya, jadi jawaban yang sesuai daripada option ini adalah without the adult supervision, children under 10 years old mustn't enter the room. Ya, tanpa pengawasan orang dewasa, anak-anak di bawah umur 10 tahun tidak diperbolehkan masuk ke ruangan ini. Kemudian, there are 5 types of notice. One of those is information notice. Choose the correct statement that provides an information notice. Nah, ini adalah information notice. Ingat, the kinds of notice ada dia attention, ada dia comment, ada dia caution, ada dia prohibition, ada dia warning. Nah, di sini adalah information, yaitu memberikan informasi kepada si reader. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A, for stop only. Kalau dia slow down, dia termasuk dengan comment. Kalau dia beware of pickpockets, termasuk dia warning. Kalau dia no parking, termasuk kepada prohibition, ya, larangan. Nah, inilah jenis-jenis daripada notice. Jadi kita fokus apa permintaan daripada soal tersebut. Oke, sekarang kita ke Venn diagram. Nah, Venn diagram ini adalah jenis daripada graphic organizer. Ada di modul ya. Nah, ini adalah salah satunya. Venn diagram is a type of graphic organizer that is made up of 2 or 3 overlapping circles. Nah, ini 2 atau 3 lingkaran yang mana di sana it can be used for comparing and contrasting the features of items. Saya fokus aja dengan comparing, ya, membandingkan. Jadi dari Venn diagram ini bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah it is describe the differences and similarities between freelance and corporate working. Ya, jadi jawabannya adalah B. Sekarang perhatikan, ya, the picture above is an example of poster. Ya, ini adalah poster. In your opinion, what is the function of the poster? Ya, kalau di modul yang dibuat dalam guru belajar di sini, social function of poster is to alert and engage the viewer, to challenge and call an audience into action, to promote an event. Nah, dari A sampai D, jawaban yang sesuai adalah yaitu to promote an event, yaitu mempromosikan sebuah acara atau event. Oke, kita lanjut. When you create a poster, it is necessary to consider its generic structure. Which one is not true structure of poster? Nah, ini adalah generic structure daripada poster. Ada dia header area, title area, author's photo and address, main area, footer area, background and fonts. Jadi di sini which one is not, ya. Jadi ini yang bukan. Jadi jawabannya adalah CTA. Sekarang kita lanjut soal selanjutnya.
What can you inform from the following infographic? Ya, ini adalah kesimpulan. Kesimpulan daripada infografik ini, yaitu ini termasuk ke dalam Venn diagram. Venn diagram inilah salah satu bentuknya. Nah, dalam Venn diagram ini fungsinya yaitu it can be used for comparing, yaitu membandingkan, ya, comparing and contrasting the features of items, people, events, etc. It makes it easier to examine the similarities and differences. Dari sini bisa kita lihat jawaban yang paling benar adalah B. If you are good at arts, you might use your right brain more often than the left one. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Sekarang kita lanjut daripada contoh poster. Kita lihat soalnya. When you see the poster above, what kind of information does the poster tell you about? Ketika kamu melihat poster di atas ini, ya, jenis informasi apa yang dijelaskan atau yang disampaikan kepada kita? Ya, jadi jawabannya adalah ini adalah social function of poster. Ya, jadi ini to alert and engage the viewer, to challenge and call an audience into action, to promote an event. Jadi jawaban yang paling benar adalah dari poster ini bisa kita simpulkan bahwa A atau A, giving alert to the readers about the danger of cigarette for their health. Bahwa ini poster ini memberitahukan kepada si pembaca bahaya daripada rokok kepada kesehatan manusia. Kita lanjut notice. As notice is a part of short functional text, it has some language feature. One of those features is, nah, bahwa notice itu bagian daripada short functional text yang mana memiliki ciri kebahasaan, yaitu kita lihat di sini ada penjelasannya. Language features of notice using imperative sentence and using declarative sentence. Jadi yang termasuk adalah salah satunya yaitu using imperative sentence. D. Kita lanjut. If you want to present survey data, what type of infographic suits your goal? Kalau kita ingin mempresentasikan survei data, jadi kalau saya sebelumnya belum membaca modulnya, saya fokus saja dengan survei data, ya. Jadi survei data ini kalau kita ingin mempresentasikan berarti kita menggunakan yaitu statistikal. Saya ambil aja kata kuncinya adalah statis, ya, yaitu adalah statistical infographic. Setelah itu saya cari modulnya, maka saya temukan ini. Jadi ini adalah jenis daripada graphic organizer statistical infographics. This type of infographics allow you to visualize survey results, presents data. Nah, ini dia, presents data from some sources, urges some issues with relevant data, and etc. Nah, inilah memperkuat jawaban itu. Tapi sebelumnya saya belum lihat modul, saya lihat kata kuncinya survei data, berarti statistical infographic. The following is not one of the characteristics of successful infographics. Yang manakah yang tidak, ya, termasuk ciri-ciri keberhasilan daripada infografik tersebut? Jawabannya adalah not, ya, is not. Ya, jadi jawaban yang paling tepat sesuai permintaan soal adalah yaitu C, focusing on the text. Jadi kita ingat bahwa the following are the characteristic of successful infographics adalah easily to understood, ya, compelling narrative, and having clear goals. Itulah ciri-ciri daripada infographics. Sekarang kita lanjut. Ya, ini tipe juga daripada bentuk graphic organizers. What information can you put in the graphic organizer below? Jadi ini informasi apa yang bisa kita ambil dari bagian ini.
Jadi sebelum saya buka modulnya, saya belum tahu ini alasannya. Yang saya tahu tadi ini yaitu memberikan ilmu sampai ke sini. Jadi saya lihat di sini penjelasannya. Ini adalah termasuk storyboard, jenis daripada types of graphic organizers. Nah, jadi jawabannya di sini adalah solutions of managing a big class, yaitu D atau delta. Jadi storyboard is a type of graphic organizer to design personalized layouts for you to use creating amazing storyboards and comic strip. Make your graphic organizer template custom for your lesson by adding guidelines for your students and even the amount of cells you want them to use. Jadi jawabannya adalah D, delta. Baik, kita lanjut ke notice. Look at the picture below. Nah, ini no smoking, no eating, no drinking in this area. This notice can be placed in there. Nah, ini menanyakan tempat. Apakah kantin, rest area, laboratory, park? So, the best answer is laboratory. Nah, ini adalah termasuk daripada notice prohibition. Yang mana ya, prohibition is the action prohibiting or inhibiting or forbidding ya, to do something, yaitu dilarang melakukan sesuatu, baik itu merokok, makan, dan minum. Jenis lainnya atau contoh lainnya adalah sebagai contoh lain daripada prohibition selain yang di notice ini, no smoking, no parking, no littering. Atau pedestrians prohibited, do not park in the driveway ya. Jadi ini ya, driveway, do not park in the driveway. Jadi jawaban yang paling benar adalah laboratory. Kita lanjut masih dalam bentuk notice. Notice is used to announce something or to provide important information. Yaitu bahwa notice itu biasanya mengumumkan atau memberikan sesuatu informasi penting. When you create a notice, it should be, yang diminta adalah kecuali. Ya, kecuali. Nah, di sini characteristic of notice text. Ya, di sini ada short text, simple words, phrases, or clauses. Easy to understand, written in the capital font, mostly use image or pictures. Jadi, jawaban yang paling benar adalah sesuai permintaan soal kecuali, yaitu D atau delta, supported by a descriptive paragraph. Ya, selainnya itu adalah ini karakteristik daripada notice. Sekarang poster. A good poster or banner has some characteristics such as look at me, read me, and ask me. Those mean kecuali. Ya, kecuali karakternya ini, ya kecuali apa? Jadi jawabannya adalah there should be a lot of image. Ya. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, kalau ini it should be attractive. Nah, kemudian it stimulates, ya, it stimulates idea or thought. There should be a text as necessary. There should be a lot of image. Nah, dari sini a good poster and banner should say look at me. Ini penjelasannya, silahkan baca. Read me. There should only be a text necessary and a poster and banner. Ask me. Ideally, a poster delivers food over thought and sparks a debate. Nah, ini adalah karakteristik of poster. It should be attractive. It stimulates idea or thought. There should be a text as necessary. Jadi D tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah D. Baik, soal selanjutnya. Which information is not true based on the following infographic? Ini adalah termasuk infografik. Jadi yang tidak termasuk adalah A. A logo. Kita lanjut. Which information is not true based on the following infographic? Jadi, jawaban yang paling benar adalah C. A logo does not have to be easily reformatted and must not use black or white tone.
Inilah informasi yang dapat kita dapat dari infografik ini. Kalau dia A logo should be memorable and unique to make an impact and be unforgettable. Ya, termasuk B. The things being described in a logo had better be easily understood. Ya, easy to understood itu adalah contoh daripada karakter infografik. Kalau dia D, a successful logo is usually adapted to all types of social media platforms. Ini adalah karakteristik daripada infografik. Jadi, jawaban yang paling benar adalah C, sesuai dengan permintaan soal, yaitu not true. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusikan bersama apabila ada pemahaman yang berbeda. Terima kasih, thank you, and good luck. Salam lulus 2021. Bye-bye.